Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Majensa? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Majensa, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal beberapa benda pembawa sial apabila disimpan di lemari pakaian Anda. Lantas, benda apa sajakah itu? Tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like dan komentar. Terima kasih. Sahabat Majensa, lemari pakaian salah satu perabotan rumah tangga yang paling mudah kita jumpai. Akan tetapi, banyak yang belum menyadari, ternyata ada beberapa benda yang dianggap sial jika disimpan dalam lemari pakaian kita. Benda-benda pembawa sial ini banyak berasal dari berbagai barang yang kita simpan di dalam rumah, terutama di dalam kamar tidur, khususnya di dalam lemari pakaian. Bahkan, benda-benda yang ada di dalam rumah kita terutama di kamar tidur, dapat menjadi sumber keberuntungan atau kesialan. Salah satu tempat di rumah yang sering terabaikan adalah lemari pakaian. Disinilah seringkali kita menyimpan berbagai barang, tanpa kita menyadari, bahwa beberapa di antaranya mungkin membawa energi negatif. Berikut ini adalah beberapa benda pembawa sial, apabila disimpan di lemari pakaian kita. Yang pertama adalah jimat dan pusaka berkhodam. Sahabat Majensa, jika Anda memiliki pusaka atau jimat dengan sosok khodam di dalamnya, sebaiknya disimpan di ruangan terpisah, bukan di kamar tidur atau lemari pakaian Anda. Menyimpan benda-benda tua di dalam lemari pakaian dapat menyebabkan gangguan, terutama bagi mereka yang memiliki anak kecil. Khodam yang sifatnya panas dan galak seringkali tidak nyaman dan bisa menjadi marah jika disimpan dalam lemari bersama pakaian. Sehingga dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti gangguan gaib atau keresekian. Kemudian yang kedua adalah uang dari hasil pekerjaan yang tidak halal, ataupun yang ditemukan di jalan. Sahabat Majensa, uang dari hasil pekerjaan yang tidak halal, atau yang ditemukan di jalan, sebaiknya tidak digabungkan dengan uang simpanan di dalam lemari pakaian Anda. Jenis uang yang disebutkan tersebut dapat mencemari energi positif dari uang yang diperoleh secara halal. Selain itu, jika uang yang ditemukan ternyata adalah uang tumbal, hal tersebut dapat mengancam keselamatan Anda. Kemudian yang ketiga adalah berbagai benda yang sudah usang dan rusak. Sahabat Majensa, di antara Anda pasti ada yang suka menyimpan berbagai benda yang sudah rusak di dalam laci lemari pakaian, seperti jam tangan, HP, dan lain sebagainya. Jika Anda masih merasa sayang untuk membuangnya, maka sebaiknya diperbaiki sekarang juga. Di dalam pemahaman spiritual, segala sesuatu termasuk benda yang ada di sekitar kita, adalah merupakan suatu bentuk energi. Ketika benda tersebut rusak atau tidak berfungsi, maka energi yang dibawanya pun juga akan menjadi rusak dan berubah menjadi energi negatif. Kemudian, jika benda-benda rusak itu banyak disimpan di dalam kamar atau lemari pakaian, maka Anda sudah bisa menebak bagaimana akibatnya. Menurut ilmu Feng Shui, menyimpan berbagai benda yang rusak dalam jangka waktu yang lama akan bisa mengundang berbagai kesialan di dalam rumah. Seperti kerejekian yang macet, hidup yang stagnan, dan tanpa adanya perubahan positif dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah benda yang sering dipakai dalam upacara orang mati. Sahabat Majensa, karena keterbatasan tempat, ataupun juga ketidaktahuan orang, mereka sering menempatkan berbagai aksesoris, atau benda yang sering dipakai dalam upacara kematian. Terutama yang dahulu memang sudah pernah dipakai untuk ritual, benda-benda tersebut memiliki energi yang bisa mengundang datangnya kesedihan. Bahkan,
jika benda tadi sudah pernah dipakai, dipercaya ada energi yang negatif yang masih menempel. Akibatnya, selain rumah tinggal akan penuh dengan aura yang sedih, hidup Anda juga percaya bisa menjadi suram. Kemudian yang kelima adalah cermin di depan pintu lemari pakaian. Sahabat Majensa, banyak orang yang menempatkan sebuah cermin di bagian depan dari pintu lemari pakaian mereka. Apabila Anda bisa melihat pantulan bayangan tempat tidur dari cermin tersebut, maka menurut kepercayaan orang zaman dahulu, hal itu akan membawa banyak kesialan di dalam hidup Anda. Sebuah cermin yang memantulkan bayangan tubuh ketika tidur, dipercaya dapat menyebabkan beberapa gangguan, seperti tidur tidak nyenyak, ketindihan, insomnia, bahkan juga bangun seperti habis bekerja berat. Hal itu dikarenakan, ketika tidur dengan cermin yang menghadap ke kasur, maka diyakini, tubuh akan menerima tekanan energi yang berlipat ganda. Kemudian yang keenam adalah, pakaian yang rusak dan tidak layak pakai. Sahabat Majensa, jika di dalam lemari Anda, terdapat pakaian yang sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki, sebaiknya segera dibuang. Menyimpan banyak pakaian yang rusak, dapat mengundang pertikaian dalam hubungan asmara, atau bahkan mengundang kemiskinan. Dengan menyadari pentingnya menjadi energi positif di sekitar kita, kita dapat menghindari benda-benda pembawa sial yang tersembunyi di dalam lemari pakaian. Sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berenergi positif di rumah kita. Kemudian yang ketujuh adalah, pakaian bekas orang yang sudah meninggal. Sahabat Majensa, menyimpan pakaian dari orang yang sudah meninggal, dapat membawa kesedihan dan kemurungan. Selain itu, secara metafisika, hal ini juga dapat mengundang energi negatif dan mengganggu kehidupan Anda. Solusi terbaik untuk mengatasi hal ini, adalah dengan menyumbangkan pakaian tersebut kepada mereka yang membutuhkan, atau membakarnya hingga menjadi abu. Dengan demikian kita dapat menghindari kesialan, dan memastikan bahwa energi di sekitar kita tetap positif. Sahabat Majensa, itulah beberapa benda pembawa sial apabila disimpan di lemari pakaian. Percaya atau tidaknya, tergantung dari keyakinan masing-masing. Namun sebagai umat muslim, perlu kita ketahui bersama, bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, Muhammad, menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah, yang menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.